lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Benar. Itu udah otomatis. Dan kita carikan pasti yang terbaik. Rekam jejak Sebenarnya saya Anies juga salah kalau selama membandingkan menjadi gubernur Pak DKI Anies dengan yang Jakarta. sekarang itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya ojo dibanding-banding ke, dan mesti kalah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Artinya pintar berkata-kata saja. Saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Apalagi kita melihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan gitu. Bisa dilihat air bersih, kalau saya ubek-ubek air bersih nih. Di RPJMD, di masa akhir jabatan beliau itu, targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya, kalau selesai masa jabatan, 79%. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu, warga DKI butuh 34 tahun. Kalau dengan rate kecepatan seperti itu. Bahwa ada Ingub 49/2021, itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun, Bang Karni? Isinya apa? Isinya tolong dong, ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab semuanya dan tanggung jawabnya Sekda. itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Pintar, sisanya cuma kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingub itu, konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerja 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Itu kan terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong di forum apa tuh. Yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingub, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Kalau tanggung jawabnya ada di Sekda, bisa di copy, bisa di zoom itu nanti Ingubnya tulisannya tanggung jawab penuh Sekda. Semua Sekda. Terus ngapain? Itu yang saya bilang ya ojo dibandingke yang mesti ngalah. Tapi ya udah. Itu cuma masalah kata-kata. Saya sebagai anggota DPRD, saya melihat saya nggak butuh kata-kata. Eksekutif adalah eksekutor. Eksekutor, bukan kata-kata, bukan parameternya sebagai jubir. Jubir indikator kesuksesannya, kinerjanya adalah tata kata. Ya beliau dulu pernah jadi jubir pemenangan. Tapi ketika beliau menjadi eksekutif daerah, eksekusi, kata-katanya aja eksekusi. Mana eksekusinya? Jangan sibuk narasi, begitu karyanya di ujung 2021, bikin Ingub, Sekda tanggung jawab, beresin semua. Bedanya orang yang punya panggung dan orang yang sudah mencari-cari panggung. Itu adalah ketika Anies menjemput Duta Besar Amerika Serikat. Keren kan bahasanya? Anies menjemput. Wah, itu menghadiri KTT G20. Di balik itu justru Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sebetulnya diundang untuk berdiskusi oleh Sung Yong Kim, Duta Besar Amerika itu. Tapi Ganjar kayaknya yang diundang yang lain, yang jemput yang lain lagi. Fotonya ada. Fotonya itu jelas. Kalau
Anies itu mendatangi, kalau Ganjar didatangi. Karena bersifat profesional dan takut isu ini akan terseret oleh kontestasi pilpres Iya, 2024. itu Maka politikus Ganjar yang lebih baik hebat itu begitu. aja. Nah ini bedanya ya. Ya seperti yang tadi saya bilang kan, ini kan grand design. Apa yang dilakukan Anies memang udah pasti dibelokin gitu. Nah sekarang akhirnya bersama Partai Nasdem, dan kebetulan pada saat deklarasi saya hadir di situ. Ketum kan juga mengatakan siap-siap kita bakal dapat fitnah, kita bakal dapat bully, kita pasti ada yang berkhianat. Itu memang sudah diantisipasi dari awal-awal. Jadi kalau sekarang ada hal ini itu mau ditarik ke sini, itu ya mungkin ya untuk kader dan Partai Nasdem ya ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi memang dibikin distract, dibikin kacau gitu kan, gimana caranya Anies nggak dapet tiket gitu. Kalau saya secara pribadi, siapapun nanti di Pilpres 2024 calon presiden, baik A, si B, si C maupun Pak Anies, saya yakin banget lah mereka mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Tapi sekarang tinggal tergantung personal kita masing-masing, percaya ke siapa. Kalau ditanya saya secara pribadi, saya lebih percaya Pasti Anies. Pak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Nggak bisa dipungkiri, 5 tahun ini dia cukup berhasil di DKI Berhasil Jakarta. apa? Kenapa saya bilang Ditinggalkan kayak gitu? Jangan dibully ya. pekerjaan-pekerjaan Saya berhak yang ngomong kayak mangkrak. gitu karena saya warga Jakarta. Ya, Saya warga Jakarta. Saya merasakan banyak perubahan yang dilakukan Banyak sama Pak Anies. warga Ini Jakarta kan memang juga yang anehnya di sosial komplain. media semua teriak-teriak, nggak ada kerja, nggak ada. Sementara dia bukan warga Jakarta. Udahlah, itu memang sudah sistem. Baik. Memang dibentuk. Apapun yang Anies lakukan itu pasti tidak akan terlihat baik. Itu memang ada satu polanya memang seperti itu. Polanya memang seperti itu ya. Kita harus mengakui memang ada pola, ada grand design yang memang nyetel kondisinya seperti itu. Tapi untuk kita yang berpikir realistis, objektif, ya nggak ada yang salah dari hasil kerja dan Karena kinerja partai dari Anda Pak yang Anies. mendukung, Terbukti jadi di pasti DKI jawabannya Jakarta. begitu. Dan sekarang Bismillah 2024 bersama Partai Nasdem dan nantinya Partai Koalisi ingin ke tingkat nasional. Kalau saya sih yakin. Satu hal yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Mohon maaf ya, ini nggak bisa dipungkiri. Ini orang cerdas, orang pintar, cerdas, pintar. Pasti bangga kalau kita punya Kita butuhkan presiden orang yang siap cerdasnya bekerja, bukan beneran. yang pintar berkata-kata. Pinternya beneran gitu kan. santunnya itu. Beneran ya. Santunnya memang bukan lagi settingan, bukan lagi pencitraan. Memang dia seperti itu karakternya. Kan kita juga nggak bisa merubah karakter orang gitu ya. Main TikTok juga nggak ini gitu kan. Memang karakternya seperti itu. Pemegang otoritas di Republik ini itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, Ini maka kita lihat Anda akan keluarkan uang dua habis-habisan pernyataan berbeda untuk bisa meraih perhatian publik yang dan dilemparkan kemudian bisa oleh mendapatkan Anies. kursi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Ini pernyataan Tidak pertama. memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Mari kita Nah, ini tawarkan yang kepada pernyataan rakyat kedua. Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan dikarang. orang. Pernyataan pertama Tapi sudah yang kita dipatahkan. tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang bulat